Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya. Halo, selamat datang di Edukaze. Pada video ini, kita akan membahas tentang Kubernetes. Namun sebelumnya kita akan membahas hal-hal yang menunjang pengetahuan kita tentang Kubernetes. Kubernetes sangat cocok untuk Anda yang sedang atau mau belajar tentang DevOps. Atau, malah ingin beralih ke lingkungan kerja DevOps. Biasanya orang yang ingin pindah ke DevOps berasal dari bagian developer, atau programmer, dan bagian infrastruktur engineering. Meski kedua bagian ini memiliki perbedaan sangat mencolok, di mana bagian developer lebih banyak bekerja melakukan coding, atau membangun aplikasi, sedangkan bagian infrastruktur justru jarang sekali membuat program. Kepopuleran Kubernetes saat ini disebabkan karena perubahan yang sangat mendasar pada arsitektur aplikasi. Kalau sebelumnya developer menghasilkan aplikasi monolitik sebagai output produknya, saat ini telah bergeser ke arah aplikasi microservice. Perbedaan utama antara aplikasi monolitik dengan microservice adalah sebagai berikut. Pertama, pada aplikasi monolit, semua fitur-fitur aplikasi berada pada sebuah aplikasi saja. Sedangkan pada aplikasi microservice, fitur-fitur aplikasi dipecah pada aplikasi-aplikasi kecil yang terpisah. Dan masing-masing aplikasi dihubungkan dengan komunikasi dalam berbagai cara. Bisa melalui database, dengan network service, dan sebagainya. Kedua, proses instalasi aplikasi monolit sangat sederhana. Tinggal deploy sebuah aplikasi besar pada server. Selesai. Sedangkan instalasi aplikasi microservice lebih rumit. Karena ada banyak tantangan yang lebih tinggi, termasuk saat proses scaling aplikasi atau updating. Gambaran besarnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada bagian kiri terlihat, aplikasi monolit mempunyai banyak fitur dalam aplikasi, dan dipasang pada sebuah server. Pada bagian kanan terlihat aplikasi microservice dipasang pada dua server yang berbeda. Dan tiap fitur juga berjalan pada aplikasi-aplikasi yang berbeda. Seluruh aplikasi-aplikasi yang menghandle satu fitur tersebut saling berkomunikasi data, untuk menunjang operasi aplikasi secara keseluruhan. Kendala akan muncul ketika salah satu aplikasi pada microservice harus ditingkatkan, atau scale up, menjadi lebih besar. Bagaimana cara mengkonfigurasikannya? Bagaimana menata hubungan antar servisnya kembali, dan sebagainya. Selain perubahan ke arah microservice, bagian infrastruktur juga mengalami perubahan. Di mana pada bagian infrastruktur, mereka beralih dari penggunaan virtual machine menuju penggunaan kontainer. Kelemahan virtual machine adalah, ketika proses deployment atau scaling aplikasi, terlebih dulu harus dilakukan instalasi virtual machine berikut dengan OS-nya. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan klien telah menunggu aplikasi atau service agar berjalan dengan segera. Perbedaan utamanya dengan kontainer. Jika pada virtual machine, aplikasi-aplikasi berjalan pada sebuah VM yang sudah terinstall OS masing-masing. Dan semua VM diatur oleh hypervisor yang berjalan di atas OS dari PC host. Sedangkan pada sistem kontainer, aplikasi-aplikasi berjalan pada sebuah kontainer. Dan diatur oleh container manager, yang berjalan di atas OS dari PC host. Meskipun seolah-olah berbahaya karena aplikasi bisa langsung menjangkau host system, akan tetapi peran container manager sangat kuat mencegah hal ini.
Gabungan penggunaan aplikasi microservices dan sistem kontainer sangat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses deploy dan scaling pada tiap aplikasi. Misalnya kita ingin mendeploy dan menjalankan 3 aplikasi pada 3 kontainer sekaligus. Maka dengan mudah kita perintahkan Container Manager untuk mengeksekusi deployment, sekaligus running 3 aplikasi pada masing-masing kontainer. Saat ini salah satu container manager yang sangat populer adalah Docker. Berikut ini ilustrasi deployment Docker jika dilakukan tanpa Kubernetes. Awalnya, developer meminta Docker untuk membuat images dari local PC dan mengirimkan ke images registry. Proses berikutnya, proses deploy di production. Developer akan meminta Docker di production untuk mengambil image di registry dan melakukan running. Masalah terjadi ketika muncul kebutuhan scaling aplikasi. Karena aplikasi tidak memungkinkan untuk di-running beberapa kali melalui proses manual ini. Untuk itulah dibutuhkan Kubernetes untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Selanjutnya Anda perlu mempelajari bagaimana Kubernetes diterapkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.